Menebar dakwah meraih surga. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin qala, dari sahabat Anas, yakni Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan menariknya, beliau salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan pernah mengatakan 10 tahun saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah tidak pernah marah kepada saya. Tidak pernah mengatakan, "Kenapa kamu begini? Kenapa kamu tidak begini?" Ya, menunjukkan tentang begitu luhurnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, "Dhahhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing kibas yang gemuk, yang bertanduk. Dzabahahuma biyadih. Rasulullah SAW menyembelihnya dengan tangannya. Wasamma, dan beliau membaca bismillah. Wa kabbara, dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya pada kedua sisi leher kurbannya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini, seperti dalam judulnya, memuat beberapa hukum seputar ibadah kurban. Yang pertama, yaitu hadis ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan adalah seorang itu berkurban untuk yang masih hidup. Ya, Nabi SAW berkurban untuk dirinya. Tidak dinukil bahwa Nabi SAW berkurban untuk Khadijah yang sudah meninggal, atau untuk pamannya Hamzah yang telah meninggal. Karena orang yang paling berhak untuk mendapatkan pahala adalah orang yang hidup, ya, dia sendiri. Maka termasuk kesalahan kalau kita sibuk menghadiahkan pahala untuk orang yang sudah mati, tapi kita sendiri malah enggak melakukan. Kecuali kalau itu wasiat atau nadar, ya, maka hendaknya ditunaikan. Oleh karenanya, satu masalah penting yang sering ditanyakan, boleh enggak kita berkurban untuk orang yang sudah mati? Masalah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalau kurban untuk orang yang mati tersebut diikutkan kepada orang yang hidup, maka ini hukumnya boleh. Misalkan saya berkurban, niatnya adalah untuk saya, dan pahalanya saya ikut sertakan juga untuk kedua orang tua saya yang meninggal dunia, maka ini hukumnya boleh karena diikut sertakan. Yang kedua, kalau seorang berkorban untuk yang sudah meninggal dunia saja, ya, dia korban, pahalanya dia berikan untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, maka ini, ya, ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada sebagian yang membolehkan, ada sebagian para ulama yang tidak membolehkan karena tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih baik adalah tidak dilakukan, ya, karena orang yang paling berhak untuk mendapatkan pahala adalah orang yang masih hidup. Ditambah itu tidak ada nukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalau orang yang kurban tersebut untuk yang sudah meninggal karena melaksanakan wasiat atau nadar, maka ini boleh. Ya, misalkan orang tuanya sebelum meninggal dunia dia berwasiat, ya, untuk berkorban, maka hendaknya ahli warisnya, keluarganya untuk menunaikan wasiat tersebut. Taib. Masalah yang kedua dari hadis yang mulia ini adalah bahwa yang afdal, yang paling utama dalam berkorban adalah berkorban dengan hewan
jantan. Karena Nabi SAW berkorban dengan kambing kibas, ya, dan itu jantan. Tapi kalau seandainya dengan yang betina, boleh apa tidak? Boleh. Cuma mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah jantan. Ya, tapi kalau misalkan mau betina boleh juga. Seperti yang disabdakan oleh Nabi tentang masalah hewan akikah. La yadurrukum dukranan au inatha. Tidak mengapa hewan akikah itu jantan atau betina. Dan perlu diketahui bahwa secara umum hukum yang berkaitan tentang akikah sama seperti hukum dalam masalah ibadah kurban. Jadi yang berlaku dalam fikih akikah juga berlaku dalam fikih ibadah kurban. Yang ketiga, ya, dianjurkan berkorban dengan hewan yang bertanduk. Ya, seperti tadi dalam hadis Aqranaini, Rasulullah SAW berkorban dengan hewan yang memiliki apa? Tanduk. Dan itu lebih utama karena itu menunjukkan kuatnya badan dan banyaknya daging. Sekalipun misalkan kalau ada orang, ya, berkorban dengan kambing yang nggak ada tanduknya, boleh apa tidak? Boleh, nggak ada masalah. Cuma kalau yang ada tanduknya maka itu lebih, ya, lebih utama karena biasanya kalau yang bertanduk itu lebih kuat, ya, lebih kuat. Kemudian dagingnya juga lebih banyak. Taib. Kemudian juga diantara faedah atau masalah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk memilih hewan yang paling bagus, ya, yang paling bagus sebagai bentuk pengagungan kita kepada syiar. Karena Nabi tadi bikabsaini amlahaini, amlah itu yang bagus. Semakin bagus, semakin mahal, semakin gemuk, semakin bagus ibadah kurbannya. Ya, ingat kita ibadah kurban itu pengagungan, syiar. Ya, nah, kadang ada sebagian orang kalau beli laptop cari yang paling bagus kualitasnya, beli mobil yang paling bagus, ya, beli HP yang paling bagus. Ibadah kurban golek sing murah-murah wae. Nah, ini kebalik. Harusnya kita memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Surat Al-Hajj ayat 32. Termasuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala yaitu kalau kita cari yang mahal, yang gemuk, yang bagus. Bahkan dulu para ulama, para salaf dahulu, mereka biasa menggemukkan hewan kurban. Ya. Jadi beberapa bulan sebelumnya sudah digemukkan, kasih makan yang banyak. Supaya nanti ketika disembelih dagingnya banyak. Baik. Dan diantara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah anjuran orang yang berkorban itu nyembelih sendiri. Nyembelih sendiri. Karena Nabi mengatakan di situ dalam hadis, zabahahuma biyadih. Rasulullah menyembelih dengan tangannya. Jadi disembelih sendiri oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diperhatikan bahwa orang melakukan ibadah sendiri secara langsung, tidak diwakilkan, itu lebih baik, ya, secara umum lebih baik dari dua sisi, karena dua alasan. Alasan yang pertama, agar dia merasakan ibadah kepada Allah SWT, ruh ibadah dia rasakan. Kita bantu orang, kalau kita terjun langsung ke lapangan, nyerahkan kepada para fakir miskin, kita tahu betapa penderitaan mereka, ya, kita mendengar ucapan terima kasih mereka, itu lebih apa? Terasa ibadahnya. Yang kedua, ya, kenapa kalau kita melaksanakan ibadah secara langsung itu lebih utama? Agar kita lebih yakin, lebih mantep. Karena kalau diserahkan itu kadang-kadang timbul keraguan, was-was.
Sudah disembelih belum ya? Tadi yang nyembelih baca bismillah enggak ya? Dan sebagainya. Tapi kalau kita sembelih sendiri itu lebih apa? Mantap ya, lebih yakin. Tapi kalau seandainya misalkan dia nggak bisa menyembelih sendiri, mungkin karena takut, mungkin karena sibuk, ya, bolehkah diwakilkan? Boleh. Rasulullah SAW pada saat Hajjatul Wada, beliau nyembelih 100 kambing. 63 kambing disembelih dengan tangannya sendiri. Sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah menyembelih 63 kambing isyarat tentang umurnya, karena umur beliau 63 tahun. Hajjatul Wada, haji perpisahan, itu haji terakhir Rasul, ya, isyarat bahwa beliau akan meninggal dunia. Jadi hadis itu juga menunjukkan kepada kita yang lebih utama adalah disembelih sendiri. Cuma kalau mau diwakilkan juga boleh, sebagaimana Rasulullah mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib. Hanya kalau kita wakilkan, cari orang yang betul-betul ngerti tentang penyembelihan. Jangan sembarangan. Cari orang-orang yang memenuhi syarat, ya, muslim, ya, kemudian dia membaca bismillah, kemudian ngerti tentang adab-adab penyembelihan, hukum-hukum penyembelihan, dan lain sebagainya. Boleh nggak ibu-ibu nyembelih? Perempuan nyembelih boleh nggak? Apa khusus laki-laki? Boleh perempuan? Boleh, asalkan berani. Nah, asalkan berani. Kok ngerti darah ambrek enggak? Nah, jadi boleh wanita nyembelih, boleh, ya. Nah, kemudian diantara faedah juga dari hadis yang mulia ini juga adalah anjuran membaca bismillah, ya. Nah, dan ini bukan hanya anjuran, ini ya wajib. Kalau yang bismillah hukumnya wajib, tapi takbir hukumnya sunnah. Di situ tadi sama wa kabbara, ya, sama wa kabbara, membaca bismillah. Kalau membaca bismillahnya hukumnya wajib, karena tidak halal sembelihan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengucapkan Allahu Akbar hukumnya sunnah. Makanya sebagian para ulama mengatakan, ya, sama wujuban wa kabbara istihbaban, ya, hendaknya dia membaca bismillah dan itu hukumnya wajib, dan bertakbir dan itu hukumnya sunnah, ya. Nah, itu sebagian orang salah paham ketika membaca hadis ini, membaca ucapan ulama ini. Akhirnya bacanya ketika nyembelih bismillah wujuban wa Allahu Akbar istihbaban. Itu nggak usah dibaca, wujubannya nggak usah dibaca. Bismillah Allahu Akbar. Ya, wujuban itu keterangan tentang hukum. Jadi bismillahnya hukumnya wajib, kalau takbirnya hukumnya sunnah. Itu yang dimaksud.